Asisten Perekonomian Pembangunan Jenderal Kota Bitung. Sendiri Pak? Sendiri Pak ya? Terima kasih kepada Jasa Marga dan PT Katol yang sebelum jam 10 sudah ada di sini Pak Asisten. Jasa Marga dan PT Katol ini dari Kado sebelum jam 10 sudah ada di ruangan sidang kantor DPR Kota Bitung. Perkin Kota Bitung sampai saat ini belum ada. Saya tidak mau tahu, mereka bilang dalam OTW, pimpinannya saja sudah ada di ruang sidang. Asisten 2 sudah ada di ruang sidang. Untuk itu kami mintakan pada staf dan sekretariat untuk segera menghubungi konfirmasi kepada kepala dinas, Perkim dan PUPR. Dan rapat ini akan diskor selama 15 menit. Skor dimulai. Sekretariat, bagaimana dengan komunikasi dengan kepala dinas PUPR? Kalau masih OTW berarti kantor mereka sudah tidak di Manado. Masih OTW. Masih OTW SP Pak Asisten kan? Masih OTW. Bagaimana? Baik. Kantornya mungkin terlalu jauh ya Pak. Terlalu jauh kantor PUPR di Kota Bitung. Baik, kita akan melihat call dulu dari sebelah kiri saya dan supaya kita sama-sama tahu yang nanti pada hari ini siapa saja. Kalau Pak Asisten ini sudah terkenal dari PT Katol, apalagi sudah memang semua sudah tahu. Silakan Pak dari dinas Perkim kita ngobrol dulu. Baik, terima kasih Mas Ais. Bu Ina, Sekretaris Dinas PT. Sekretaris Dinas PT. Terima kasih. Baik, Pak Sek. Kepala dinas perkenalan Pak ya. Baik, kepala dinas kami berkenalan diwakili oleh Pak Sek. Pak Sek sendiri saja Pak. Tidak apa-apa, soalnya dari Jasa Marga banyak 3 orang, dari PPK itu 3 orang. Tidak apa-apa ya. Nah, kita lewat dulu kepala dinas PUPR sudah hadir Pak Asisten Gubernur Pak Sikama. Saya saja yang memperkenalkan diri kepada Pak Saudara. Silakan dari Jasa Marga, sebenarnya saya ada pejabat yang baru. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon diperkenalkan, nama saya Susila. Saya di sini baru 4 bulan. Saya menggantikan Pak Sato. Waktu itu kita sama-sama dari Ika, Pak Sato dari kebijakannya. Nah, di sini kami ucapkan selamat pagi ya untuk Bapak Dr. Dewan, Bapak dari Dinas PU, dari Sekda, dan dari Bapak sekalian. Dan kami perkenalkan saya Susila selaku Direktur Teknik, terus kemudian di Pak Sunata dan Sekda di sini juga selaku Direktur Teknik, kemudian ada itu dan akan membantu masalah-masalah teknis sampai dengan aset. Itu mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Susila ya. Ya Pak. Susila, salam kenapa teman-teman wartawan. Nanti setelah rapat bisa langsung berbincang dengan beliau. Baru 2 bulan di sini ya, supaya komunikasi bisa lancar ya teman-teman. Kita lanjut ke PP Katol. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Mas Bambang. Karena saya seorang biar dia begini dua sesi tadi bersama kami dari staf administrasi Pak Adi, Pak Ujensa, dan Pak Ibu Terima kasih Pak. Dari jasa marga 3 orang, PT Cantol 3 orang, masih sedang melihat, ya 3 Pak. Memang kompak mereka dari Naga. Dan kami berharap harusnya Kepala Dinas PUPR juga, tapi jangankan 3 Pak, 1 belum ada. Sekretariat bagaimana? PUPR masih OTW juga. Kalau masih OTW, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, teman-teman Komisi 3, ada Pak Beno Mamentu, ada Pak Rudolf Wanta, ada Pak Lorenzus Supit. Apakah rapat ini kita akan lanjutkan atau kita menunggu Kepala Dinas? Dipersilakan. Khusus saja, mulai saja sementara mereka disesuaikan. Betul? Khusus saya, mulai saja. Walaupun PU ini makabal. Kalau ada ini banyak belum salah kalau saya, boleh masuk dalam kalau bisa. Apalagi kita klaim ini jadi momen. Baik, dari Pak Rudolf Wanta, rapat ini kita lanjut tanpa menunggu lagi dari Dinas PUPR. Silakan Pak Lorenzus Supit. Terima kasih. Berikan kita lanjut dulu sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih sama dengan Pak Rudolf Wanta. Pak Beno Mamentu, silakan Pak. Baik, terima kasih Bina. Kayaknya berdirian di Kota Cabut dalam rangka untuk menghubungkan dan diadakan. Dan kami sempat baca juga itu jadi perubahan. Ke depan kami mohon sekretariat. Tolong sekretariat kalau boleh ada backup di sini. Ya, jadi ini penting masyarakat. Dan saya berpesan mau bersyukur nanti ini. Sehingga kan dia berbicara jelas. Minimal dalam edaran surat ini dicatat dan jelas dicatatkan jangan diwakilkan. Sehingga surat itu sejauh-jauh saya sudah berkasih dengan pimpinan hari Selasa dalam koordinasi di dalam lembaga kita. Andaikan ada pergeseran kejadian kayak tadi, ada memang keputusan surat ke kita. Yang di lembaga terhormat. Sebagai harga yang sudah dihormati juga lembaga eksekutif. Ya, nah oleh karena itu dengan edaran yang tercantum di Judul 10 ada orang bicara lebih baik kita jalan yang lain yang tertinggal diharapkan tetap menyesuaikan dalam perjalanan proses rapat ini. Ada yang terlewat tapi kita balik lagi sehingga kita menggunakan waktu seefektif mungkin dan merayakan hasil-hasil yang sangat-sangat efisien menurut kita. Sehingga terakhir poin, jangan buang waktu, jangan buang waktu. Hanya bukan untuk kepentingan satu orang dan untuk kepentingan banyak orang. Itu dulu pandangan kami. Terima kasih dan kalau boleh disegera dimulaikan dengan titipan Pak Aziz Ridwan, tolong dikoordinasikan lagi. Dinas yang dimaksud lebih khusus di PUPR karena penting, karena ada rentan kaitan sangat erat. Apa yang kalian tanyakan minta pertanggungjawaban penjelasan dari baik itu lebih khusus jasa marga dan kita pandangkan dari dinas terkait khususnya PUPR. Itu dulu pengantar kami Pak. Atas kami sampaikan terima kasih yang kembali kepada pimpinan. Baik, sebagai informasi kepada Pak Asisten,
rencana kerja kita ini sudah diplanningkan dari minggu kemarin hari Selasa. Saya tanda tangan surat itu hari Selasa pagi. Saya tahu persis. Ya. Dan diharapkan saya sampaikan kepada sekretariat hari Rabu, undangan dan hari Kamis harusnya sudah didatang. Dan saya yakin surat itu sudah diterima oleh para peserta. Contoh, hari ini Jasa Marga kantornya jauh datang, BPK datang. Artinya surat ini bukan satu hari sebelum hari ini dikirimkan. Apa yang sampaikan oleh Pak Beno pasti ada tanda terimanya. Pasti ada tanda terimanya. Yang kami agak kecewa Pak Sistem 2 hari ini ya, dari Dinas PUPR masih OTW. Ya. Kalau dari Perkim tadi penjelasan dari Pak Sek bahwa kepala dinas ada tugas luar. Di mana tempat ini semua ini ada keterkaitan. Tidak mungkin kami mengundang kalau tidak ada keterkaitan dengan urusan masyarakat. Itu yang dimaksud oleh Pak Beno. Bukan hari Jumat atau hari Sabtu kami bikin undangan dari minggu kemarin. Apakah itu kurang? Kalau memang dari kepala dinas PUPR merasa kurang, ya 2 minggu kami akan bikin undangan. Dan ini di setiap kesempatan di paripurna kami akan sampaikan kepada wali kota dan wali kota. Disampaikan. Ya. Cuman tadi Pak Beno tidak bisa ini, apakah rapat ini kita menunggu PUPR lanjutkan? Berarti kita lanjut. Baik, rapat ini kita lanjut sambil sekretariat menghubungi terus, ya. Kalau memang perlu mobil jemputan, ini mobil saya. Oke. Kalau tidak ada kendaraan, silakan. Siapa mau ambil petugas di PUPR kalau tidak ada kendaraan? Minyak full di situ. Bukan kepala dinas yang hadir ya. Kepala dinas seperti air. Iya. Baik, nanti diperkenalkan dulu Bu. Ini sudah jam 11, kami menunggu dari jam 10 tadi. Ya. Mungkin terlalu jauh ya kantornya PUPR. Silakan Bu, Ibu perkenalkan diri dan kami tahu kenapa Pak Kadis tidak bisa datang pada rapat hari ini. Silakan Bu. Selamat siang, izin Pak. Nama saya Marika dari Dinas PUPR SDA. Izin Pak untuk Pak Kadis sebagai dimobil bersama-sama karena Pak Kadis sedang ada acara di luar bersama dengan Pak Wali. Dan minta maaf atas keterlambatan karena kebetulan masih sementara ibadah pemakaman orang tua dari prosesi di bidang SDA. Baik, terima kasih atas keseruan Ibu. Mudah-mudahan ini kalau saya hitung mulai dari Pak Kadis dilantik, rapat kerja komisi ini sudah 5 kali. Saya berdoa mudah-mudahan rapat ke-6 Pak Kadis bisa hadir. Ke-6 nanti, ini ke-5. Saya cuma bertemu dengan Pak Kadis waktu beliau menjabat sebagai Kadis PUPR.
Dan saya salah satu-satunya anggota dewan yang kasih selamat pada hari itu karena saya yang hadir. Terakhir itu Pak, saya ketemu Pak Adi terakhir sebagai catatan kepada Pak Asisten 2. Mudah-mudahan di rapat ke-6 ini kelima Pak, belum pernah Pak Adi hadir. Sebagai catatan juga pada teman-teman, mungkin kalau teman-teman sering ketemu saya di rapat resmi belum pernah. Selamat datang Bu Bibi Yana. Baik, kita akan mulai rapat hari ini. Rapat hari ini adalah dalam rangka pembahasan dampak dari pembangunan jalan tol Manado Bitung yang ada pengaruhnya kepada aset-aset daerah Kota Bitung. Di mana rapat ini adalah tindak lanjut dari RDP yang kemarin sempat tersedir tentang aset-aset pemerintah Kota Bitung yang tadinya ada sudah tidak ada, yang tadinya ada dialihfungsikan, yang tadinya ada masalah. Di mana kita tahu semua pembangunan jalan tol ini adalah merombak struktur tanah yang sudah dibuat oleh alam, dan kita manusia yang merombaknya demi kepentingan orang banyak. Saya yakin dan teman-teman yakin pembangunan ini sudah dengan kajian yang matang. Ya, mulai kajian dari pusat, daerah, semuanya matang. Hanya saja ada kelalaian yang faktor manusia yang diabaikan. Yang tadi saya sampaikan adalah pembangunan jalan tol ini dampaknya buat transportasi itu lancar, bagus. Tapi ada dampak lain yang contoh jalan yang tadinya ada aset Kota Bitung itu sudah tidak ada. Mari sempat dibahas dengan Jasa Marga, itu mungkin ada tukar guling, ya. Tapi baru sepintas karena kita membahas kemarin adalah RDP tentang ganti rugi. Nah hari ini kita akan fokus di aset-aset yang saya sampaikan tadi, yang tadinya ada itu sekarang sudah tidak ada. Contoh, JT3 dulu akses ke JT3 itu Pak, 2 akses yang masuk ke kampung tersebut. Sekarang tinggal 1. 1 sudah ditutup dengan akses jalan tol. Ini contoh, ya. Kedua, drainase, ya. Sebelum ke drainase, ada jalan yang dulunya ada dibangun oleh pihak pemerintah Kota Bitung, dipotong, diganti dengan jalan alternatif. Tapi jalan sampai hari ini belum diaspal. Saya dapat aduan dari masyarakat, ya, di daerah sekitar. Daerah Manado atas, jalan dulu dihotfix oleh pemerintah Kota Bitung menggunakan anggaran negara, menggunakan anggaran APBD. Ada pembangunan jalan tol itu dipotong. Betul dibangun akses pengganti, tapi tidak diurus, hanya dihampar situ Manado atas. Masuk ke drainase, banyak drainase yang Kota Bitung tersumbat gara-gara yang saya bilang tadi sudah dibuat oleh alam, namun manusia kita merombak. Kalau dengan hitungan yang matang pasti bagus. Hanya saja konektivitas antara pengembang dan pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Pertim dan PUPR tidak cun.
mengakibatkan apa? Saling lempar tangan. Saling lempar tangan. Di rapat hari ini kami ingin mendengarkan penjelasan-penjelasan agar supaya aset yang tadinya ada dan sudah tidak ada, penjelasannya seperti apa, ya, jalan yang saya contohkan tadi, bagaimana ke depannya dari pihak Jasa Marga, dari pihak pemerintah kota, apakah hanya tinggal diam? Kalau tinggal diam berarti masyarakat yang merugikan. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah kota sendiri yang merugikan juga. Pertanggungjawabannya seperti apa? Jangan nanti sudah ada pertemuan akan jadi ribut, ya. Kita tidak mau APD mau masuk ke situ. Sebelum itu terjadi, mending mari kita duduk bersama, cari solusinya, selesaikan agar supaya semuanya bagus. Yang ketiga adalah tadi komunikasinya seperti apa untuk menghindari, apalagi kita sudah di bulan mau masuk Juni, Juli sudah mendekati hari-hari penghujan. Kota Bitung banjir, masyarakat yang kena mulai ribut lagi. Pemerintah Kota Bitung melaporkan lagi, tapi tidak siap dari awal. Inilah maksud dari kami Komisi 3, ya, fungsi kami agar supaya sebelum ini berlarut-larut masalah ini terjadi dan tidak ada pemecahan, hari ini mudah-mudahan sesingkat-singkatnya kita mendapatkan jalan keluar yang baik agar supaya semuanya bisa jahat, Jasa Marga bisa bekerja dengan baik, tidak ada gangguan, pemerintah Kota Bitung juga seperti itu. Kami juga dari Dewan, kalau itu semuanya tidak ada masalah, kami pun sangat senang karena masyarakatnya merasakan hal yang baik, ya. Itu yang pembuka dari kami persilakan mungkin dari, karena menyangkut aset, apakah sudah ada data dari Pak Asisten 2? Kalau belum, kita lempar dulu kepada Verkin Pak Sek, ya. Kalau belum ada juga tentang data tersebut, ya, mungkin Ibu dari PUPR sebelum kita konfrontir dengan pihak Jasa Marga. Dipersilakan siapa mau duluan? Dipersilakan Pak Sek. Terima kasih Bapak. Ada 3 kewenangan. Jadi untuk jalan provinsi dan juga provinsi, jalan kota dan kota, dan jalan nasional Malaya ini. Jadi kita harus tahu dulu. Begitu juga dengan untuk saluran air. Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang hubungan rakyat dan kawasan pemukiman, hal-hal yang masuk di dalam kawasan pemukiman adalah dinas Verkin. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, nanti lembaga dari Pak Sek akan bertemu ya. Siang, mohon izin langsung pada pembicaraan. Mungkin dari dinas PUPR Pak, itu juga belum mendapat data yang lengkap terkait jalan-jalan yang terkena tol. Jadi ketika kita bisa dapat data yang jelas, kita juga bisa mengakomodir mana yang kita akan membahas dengan bagian tol. Terima kasih. Baik, dari PUPR juga belum ada data, ya. Izin pimpinan Bu. Silakan Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, selamat siang. Yang saya hormati pemerintah Kota Bitung dalam hal ini wakil langsung Asisten 2 dan jajaran SKPD dalam hal ini unsur Kepala Dinas Verkin dan yang diwakili oleh Pak Seka dan juga dari Kepala Dinas PUPR, bagian SDA dan Gubernur Kabupaten Keliru, dan lebih khusus yang memberikan apresiasi kepada PT Jasa Marga. Kalau kita tidak salah tangkap tadi pasti langkah
atau keliru Pak? Susila. Ya, Pak Susila bersama rombongan Pak Jonathan sudah sering audiens atau informasi juga di pojok kiri itu ada Pak Rolce yang wakil dari Indikator Penanggung juga dan begitu juga ada ini pimpinan rapat sekaligus pimpinan Komisi 3 rekan-rekan anggota dewan yang dalam saya sebut satu, teman-teman wartawan, konsep dan siapa yang ada di sini saya hormati. Pertama puji Tuhan karena kita bisa dituduhkan ini dengan bukan izin Tuhan yang Maha Kuasa, kita siap melihat walau sempat diskors oleh karena kita korupsi waktu. Karena korupsi yang lain kita jangan bercerita, waktu aja korupsi. Nah, selanjutnya saya masuk pada apa yang dikatakan oleh Pak pimpinan rapat. Siogianya kalau sesuai dengan konteks judul adalah dampak pembangunan jalan tol yang berbias atau berdampak pada penggunaan jalan-jalan yang tidak menjadi fasilitas pemerintah kota itu dan melewati atau menggunakan fasilitas asli begitu. Kalau oleh karena itu sangat fair di jalan pendidikan dulu. Desain kongres yang telah dilaksanakan oleh PPK yang didesain langsung oleh Kesalahan. Nanti di penyampaian ini akan muncul beberapa keterangan yang menjadi pertanyaan. Yang mungkin juga diterkait dengan maksud kami yang menjadi jauh. Mungkin itu saja maksud kami. Dan nanti tidak dalam rangka saya ingin dijelaskan, kita tidak bisa secara benar di sini. Menghadapi suatu masalah kemudian solusinya bagaimana? Endingnya bagaimana? Ya, terima kasih kami kepada pimpinan. Saya sampaikan tadi contoh materi itu adalah jalan kota, bukan jalan provinsi. Yang tadinya ada, sekarang tidak ada. Dan saya wajar bagi Bapak Ibu, karena waktu kemarin juga rapat RDP, seorang sekjen saja kaget dengan penyampaian kami. Jadi saya wajar menyampaikan Ibu, cuman yang saya sesalkan dari pihak DPR dalam hal permohonan tidak menyiapkan data-data apa yang menjadi mau ke judul pada hari ini. Ya, mungkin saja yang Ibu tidak siapkan ini tidak apa, karena Ibu juga bilang ini tidak punya data, mungkin kita lihat dari yang bersama saja. Itu silakan Pak, siapa yang akan menyampaikan, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Apabila terkait dengan selama saya tidak bertemu di sini memang sepertinya sudah ini artinya memang belum ada yang masuk yang tadi ada pun mungkin artinya berkorak-korak mungkin yang masuk yang melaksanakan ada. Jadi ini walaupun korak-korak di bawah kami langsung, tapi apakah ini memang ada yang sudah disampaikan masyarakat dalam ini ke kontraktor? Ini kita juga terbuka. Itu artinya monggo dipersilakan kalau ada masukan terkait tadi yang ada bisa ada, terus kemudian yang ada itu penanganannya tuntas. Nah ini mungkin nanti bisa kita kasih Pak. Kira-kira apa saja yang bisa diterima terkait yang Bapak sampaikan itu bisa kita selesaikan bersama. Ini kalau kalau kita tambah dari Pak Jonathan, yang terkait dengan tadi sedang semua yang bisa kita sampaikan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak pimpinan rapat dan juga semua yang hadir di dalam ruangan ini. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan Pak terkait kelas dari pimpinan rapat, terutama yang pertama adalah masalah jalan yang terputus. Memang menindaklanjuti yang kemarin sudah beberapa kali Pak kita menyampaikan aspirasi dari pihak PT Kalahan dan juga saya sampaikan
bahwa kondisinya di awal memang ada 2 jalan Pak, dan sekarang itu yang tersisa 1, dan beberapa kali juga warga komplain hal itu. Yang perlu kami sampaikan sampai sekarang memang jalan tersebut masih dalam proses pembebasan. Itu yang perlu kami sampaikan karena kami bekerja, kontraktor bekerja itu ketika jalannya sudah bebas. Nah, tahap pengadaan tanah ini seperti kita tahu, PPOK baru saja dikeluarkan pada tanggal 15 April kemarin, dan saat ini juga kami rutin berkoordinasi dengan BPN dan juga BPKH untuk percepatan membentukan SKI sebagai dasar tim P2 ini untuk melaksanakan kegiatannya. Nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Pak Mojen. Terus yang kedua, masalah jalan di Madiun ini jujur saya baru dengar. Jadi saya terbuka saja ketika nanti ada dari Dinas PUPR dan juga dari warga yang akan ada survei melihat kondisinya seperti apa, apakah memang ini ranah dari jasa marga atau seperti apa, kan saya belum tahu. Kita belum bisa komentar banyak Pak, karena saya belum tahu kronologisnya. Tapi yang pasti Pak, daerah tender ini, Madiun ini ada kemarin sudah dilakukan Pak dari pihak PUPR yang rencananya akan memproses di lokasi itu. Akan ada jalan sudah jalan tol di lokasi itu, dan rencananya akan memanfaatkan RU jalan tol lagi. Ini masih dalam tahap diskusi kami dengan Dinas PUPR itu Pak. Sudah beberapa kali dilaksanakan survei juga, dan kami terbuka saja Pak untuk dilaksanakan diskusi. Terus yang ketiga masalah drainase Pak. Memang drainase ini gampang sulit Pak. Karena apa? Karena jalan tol yang kami bangun ini secara drainase memang perlu ada konektivitas dengan Dinas PUPR dalam hal ini yang mengetahui masalah dari drainase kota itu. Jadi ada beberapa permasalahan seperti di awal pada saat banjir di depan pelabuhan. Alhamdulillahnya sampai sekarang sudah tidak pernah banjir lagi Pak, karena sudah dilakukan penanganan ada pembuatan tanggul dan juga ada itu air sesuai dengan permintaan warga. Itu yang sudah kami coba selesaikan dan diskusikan dengan warga. Nah, ada beberapa lokasi juga seperti penjelasan dari Pak Bimo, masalah di Kakekura juga sudah kami tidak lanjuti Pak. Jadi sebenarnya dari jasa marga fokus saja semua keluhan dari masyarakat tidak terkait dengan jalan tol tidak perlu tidak lanjutnya, hanya saja solusinya mungkin perlu ada kerjasama dengan Dinas PUPR itu Pak. Ini yang kami mungkin bisa harapkan dari pemerintah tadi itu. Itu saja dari saya Pak Ambar, terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan. Jadi ini saya sedang siap bekerja sama dengan pihak PUPR dalam hal ini. Masalah drainase juga pihak jasa marga harus di PUPR, di mana master plan-nya itu ada di PUPR. Yang pertanyaannya itu nanti berkembang sebentar, ya. Ini baru juga. Kalau saya sudah bertanya, berarti cuma saya sendiri yang hadir di sini, ya. Nanti semua itu akan ditanyakan oleh teman-teman. Saya persilakan dari PPK Tol untuk kami mendapatkan gambaran sehingga yang hal yang awal saya sampaikan tadi kita mendapatkan solusi, ya, mendapatkan solusi di mana PPK Tol juga punya peran penting dalam hal ini. Itu silakan Pak Polsek. Baik, terima kasih atas kesempatan dengan Bapak Dewan. Terima kasih sudah mendapat BKP dan sudah diberikan dan hasil penyampaian hasil pendataan dari pihak kami BPR memberikan kesempatan kepada kami tanggal 19
sebelumnya ada SE di mana ada ini bisa jadi informasi itu kalau ada rencana itu pembangunan baru atau aspirasi masyarakat ini seluruh dilakukan sebagai pembahasan administrasi dan pemerintahan pada siapa tapi alhamdulillah Terima kasih Pak. Ini hal baru ya. Beberapa kali kita rapat dengan Polisian. Hari ini saya mendapatkan gambaran yang selama ini kita Pak kalau dengan Pak Polisi kami Komisi 1 dan Komisi 3 selalu cuma masalah sisa lahan masyarakat. Tapi hari ini kami mendapatkan gambaran tentang bagaimana ya mulai dari surat menyurat, ya kan, dari surat dari dirjen tentang penamaan jalan, ya, menggantikan jalan yang contoh di pasal 3 itu sudah sampaikan tadi sudah ada surat dari dirjen, tinggal tunggu tahapannya. Ini hal-hal baru yang kami dapat pada hari ini. Terima kasih masukan informasi dari Pak Polisi. Nanti itu kita berkembang di pertanyaan dari teman-teman Pak Polisi ya. Padahal saya sudah sangat ingin bertanya tadi pada bersama Pak Polisi, tapi saya menahan. Saya menahan untuk bertanya supaya lebih jelas maksudnya, ya, supaya lebih jelas informasi-informasi yang diberikan oleh media semacam dan diberikan. Sebelum kita lanjut kepada teman-teman Dewan, selamat datang Pak Stanley Maharila. Kami persilakan Pak Asisten 2 perekonomian dan pembangunan sektor itu untuk kami dapatkan gambaran-gambaran apa saja yang data yang Bapak dapat tentang aset-aset kota itu yang 3 hal tadi. Yang pertama yang ada terus tidak ada tapi belum lengkap, dan tentang drainase yang tidak konek dan itu disampaikan oleh pihak desa kami. Silakan Pak Asisten. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati setelah yang pertama kami menerima surat yang akan dibahas itu adalah terkait dengan hasil pemerintah daerah bila-bila penguatannya. Pertama terkait dengan jalan agresi, jalan kota, kemudian drainase. Pertama kami sampaikan untuk wilayah Pantai Tiga itu ada beberapa jalan kemudian drainasenya. Memang kalau kemarin Pak sering banjir, karena saya tinggal di Pantai. Setelah ada ini ujian terus, akhirnya kami kualitas sudah tidak banjir lagi, kualitas Pak, kayak di Pemakasan. Tapi di Kongres ini rumah di sini tidak sama kita dari mana kualitasnya. Tapi kami di Pemakasan sudah tidak banjir lagi, kami justru yang tinggal di wilayah wilayah Pantai justru banjir. Kemudian kami minta penjelasan dari pihak PU. PU menjelaskan bahwa itu kan kesempatan dari drainase, karena ada membuang sampah. Pada saat itu mereka membuang sampahnya di sini karena air yang kita sumbang di maka banjir. Nah, yang berikut, kemudian kami minta penjelasan juga aset-aset apa pemerintah daerah ini kan. Ini dari SDU sampai
sekarang masih mereka masih dengan tidak ini tidak samakan karena pemberian data itu harus jelas supaya tidak mengarah ada itu. Jadi kita jangan bicara rekan-rekan kalau tidak jelas data harus bekerja dulu. Karena kita tidak bisa kita sampaikan kedua. Pada saat kita sampaikan kedua kemudian salah data, bukan salah komunikasi. Makanya juga pada saat memberikan data harus jelas. Sampaikan kedua. Itulah yang sebenarnya. Kemudian yang berikut terkait dengan masih wilayah Pariwisata satu. Kebetulan saya sudah tinggal di wilayah sana. Memang kemarin-kemarin waktu banjir masyarakat mengeluhkan lagi salahnya ini apa? Jatuh karena mereka tidak perbaiki saluran air sehingga pada saat waktu itu masih banjir di paling besar kan lupa ke sumber situ sehingga kami menunggu anggota dewan pada waktu itu yang sempat menanggapi dari banjir sendiri kami sudah di sama kita sekali itu adalah satu perbedaan saluran di situ sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak banjir lagi makanya kami mengingat bahwa kebetulan tapi kalau boleh berbentuk ke wilayah Papua. Karena nanti ada sekolah itu Pak di dekat pelabuhan itu, sini kan masih kecil orang lainnya. Kalau boleh, makanan kemudian supaya tidak terjadi jembatan lagi. Karena begitu terjadi jembatan, yang tidak Pak bukan dari orang luar. Karena kan masyarakat berlewat, karena tidak jadi orang karena ini pekerjaan yang kita di edukasi. Jadi kami orang yang bersyukur ya, dengan adanya sultan dari pihak DPRD ya, pelaksanaan kegiatan membangun khususnya wilayah Desa Bagar sudah mulai membaik. Jadi terima kasih banyak. Untuk sampai yang saat ini belum ada perubahan dari kami. Terima kasih. Ada pula tanya, akankah setelah dirawat semua data baru dari SPU dengan dari masyarakat dari luar supaya tidak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa pembangunan jalan tol ini alam sudah buat perbukitan apa semua, tapi kita yang merubah. Kita dalam hal ini semua ya. Tapi kami yakin para pengembang itu punya kajian, ya, punya strategi, punya segala upaya untuk membuat itu semua baik, jadi baik. Tapi namanya tetap manusia, ada kalanya ada yang lalai, Pak. Kalau semuanya berjalan bagus, ya dulu tempat Bapak tidak banjir, sekarang tidak banjir, tempat lain jangan banjir. Harusnya seperti itu, Pak. Ya. Yang kedua, koordinasi dengan pihak jasa marga, pihak DPR, ya, itu ya saya tidak akan semua pertanyaan gue itu Pak, tapi Bapak menyampaikan bahwa harus ada ya data-data dari DPR, dari BRI, diberikan kepada jasa marga. Tentu saja kami sudah sama-sama tahu. Jangan diberikan kepada kami Pak, tembusan saja kepada kami. Karena yang berkompeten adalah jasa marga dan BPKK. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebenarnya jasa marga ini begitu dapat keluhan, mereka cari solusi. Contohnya Bapak sampaikan tadi, Pak Yusuf komunikasi, mereka membuatkan outlet atau apa itu untuk pengembangan air dari KPT Kampung Makassar ke KPT 1 ke Laut yang besar. Saya tahu itu Pak, saya tahu waktu kejadian itu saya tahu. Dan terima kasih jasa marga mencarikan solusi. Nah, artinya apa Pak? Harusnya dari PUPR, dari BRI ada permasalahan langsung, jangan tunggu.
Jangan nanti masyarakat atau nanti kami, ya. Harusnya begitu sudah ada kejadian, ya, dari PU, dari PPT yang menjadi tugas wewenang dinas masing-masing berkomunikasi dengan jasa marga, Pak ini begini, ya hadisnya yang berperan. Itu kalau saya dapat dari penyampaian Pak Asisten Rumah. Namun saya tidak masuk di ranah tanya jawab karena ini adalah saya berikan kepada teman-teman yang ingin menanggapi, ingin bertanya apa yang disampaikan mulai tadi dari Pak Sek, oleh Dinas Perti, Ibu yang mewakili Kadis, PUPR, Ibu Kadis, dari Jasa Marga, CPK Tol, dan dari Dinas P2. Kami persilakan mulai dari Pak Lorenzo Suki. Dipersilakan Pak. Terima kasih dengan pimpinan dari PUPR itu harus bersinergitas dengan jasa marga dan indikator. Karena kami sebenarnya dari DPRD memberikan apresiasi kepada jasa marga dan indikator telah memberikan jaminan dalam ini untuk perbaikan apa yang kurang. Tentunya kami mohon supaya lebih cepat diselesaikan. Terima kasih. Cukup Pak. Beliau ini singkat padat, ya. Cuma itu saja Pak, sudah menambah Pak. Koordinasi, ya. Ada baiknya kita tinjau lapangan. Baik di Natulen ditaruh kita tinjau lapangan bersama. Nanti kita jadwalkan bersama ini permintaan dari Pak Yusuf, ya. Mudah-mudahan yang Jasa Marga memberikan waktu kepada kami, koordinator juga mendapatkan kami memberi laporan. Mudah-mudahan juga Pak, ini mudah-mudahan dari dinas-dinas terkait bisa mendampingi. Ya, mudah-mudahan Pak Kadis PUPR tidak sibuk. Nah itu nanti Pak Beno yang sampaikan. Ya, karena saya sudah sampaikan tadi Pak, sudah rapat kelima saya belum pernah ketemu Pak Kadis. Saya ulangi supaya ibu dengar. Sudah 5 kali belum pernah ketemu Pak Kadis. Ya, mudah-mudahan di rapat ke-6 kita ketemu dengan Pak Kadis. Cukup Pak, silakan Pak Rudolf Wanda. Ya, terima kasih. Ini justru yang siap sekali jasa marga dan indikator. Ini salut. Justru ini PU ini ya tidak jelas PUPR ini. Setiap rapat beda orang, jadi susah. Datanya ada. Setiap rapat begini beda yang diutus oleh Bagian. Jadi data pun tidak ada. Bagaimana merapat dengan PU? Tidak ada. PU ini, apalagi dari PU ini pengen bagaimana? Tapi ada waktunya, saya baru sekian nanti ada rapat khusus dengan PUPR dan PRT nanti. Menyangkut semua proyek Pak, termasuk yang berhubungan dengan jalan yang diselenggarakan oleh Jasa Marga dan indikator. Kita sama sekali Jasa Marga dan indikator ini siap dipanggil suatu bulan Pak. Kalau ini saya PU, kalau PU ini saya mengerti, ini saya tahu, walaupun tidak disana. Karena penting ini data, bagaimana sistemnya? Ini perlu data, jangan tunggu laporan dari bawah ke PU. Mana nih PU data? PU ini yang tidak jelas, karena DPK cuma menenteng. Saya kira dalam rangka program ini semua membuat yang terbaik untuk masyarakat itu. Dan pemerintah itu kita kira melalui PU ini harus betul-betul kerja untuk masyarakat. Jangan cuma tunggu ada proyek besar akhir, karena ada kepentingan lain di situ. Pemerataan ini semua info. Saya kira itu. Ini penting sekali. Ini untuk masyarakat itu ini, apalagi kalau ini perlu kerja keras, banyak yang berbeda. PU
usul PU yang harus siap. Soal begini saja. Terima kasih kawan. Baik, terima kasih Pak Rulo. Pak Rulo tidak ada pertanyaan, hanya penegasan bahwa harus ada rapat khusus antara Komisi 3 dengan kepala dinas dengan pihak PUPR dan pihak Jatim. Begitu Pak ya? Pak Rulo, hanya itu ya? Oke, silakan. Jadi berikut ini kan sudah coba, tapi untuk berikut apabila kembali ke sekarang juga kita bisa proyek-proyek yang bermasalah. Kalau memang itu bisa lanjut ya, kita periksa saja. Baik, nanti kita jadwalkan kembali rapat khusus dengan pihak PUPR. Ibu sampaikan kepada Pak Kadis ya. Mudah-mudahan rapat ke-6 kami undang Pak Kadis bisa hadir ya. Ya. Dengan Pak Sek, sampaikan kepada Pak Kadis, sampaikan Komisi 3 melalui Pak Rudolf, kita akan rapat khusus tentang ini ya, agar supaya kita lebih merujuk, supaya apa yang kita bicarakan juga bisa kami sama-sama mengawal jasa marga, di mana penyampaian jasa marga tadi mereka sebenarnya terbuka untuk itu. Tapi kalau mereka juga tidak mendapatkan informasi, mereka juga agak kelelahan, ya. Itu kan Pak. Baik, sekali silakan Pak Steady Pengadilan. Terima kasih Ketua. Pertama yang harus saya sampaikan, permohonan maaf saya terlambat karena ada kegiatan dengan masyarakat seperti ini, dan yang ingin saya sampaikan untuk dinas PUPR dan dinas Berkim, sepertinya ini Kadis kalau mengenal ini bapak-bapak jasa marga itu Pak Paul Cemari dari Jawa. Ini dinas ini masih satu kota orang, tapi kepala dinas tidak. So berapa hari rapat. Jadi sepertinya orang enam ini yang ada di depan sini tidak dihargai, diundang dengan baik, dengan hormat. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau perlu ini bisa disampaikan di paripurna nanti, ada paripurna mau bilang entah wali kota yang duduk atau wakil wali kota bisa bilang. Karena kenapa di periode 2014-2019 anggota dewan itu dihargai? Ini periode ini dengan anggota dewan punya ada dulu lagi sama sekali. Kalau pandang ini kepada dinas, tidak semua, tapi pembuktian sekarang ada di rumah. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rudolf dan Pak Ketua tadi itu saya pikir sudah sangat jelas harus panggil rapat secara khusus. Dan yang kedua, seandainya saya memiliki satu barang, ya, entah itu ya kendaraan, mobil contohnya, tentunya kalau setelah DP baru, berarti kita akan mencari tahu ada kemana yang dibantu dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilang itu. Nah, aset-aset yang ada di kota itu yang hilang karena pembangunan jalan tol, terdampak karena pembangunan jalan tol, itu ada di pemerintah kota itu. Berarti ketika dia hilang, pemerintah kota itu langsung menyampaikan kepada kami pihak DPRD, dan kami bisa panggil jasa marga jauh sebelumnya. Sebelumnya saya bersama teman-teman Komisi 3 di 2 tahun setengah pertama dengan Pak Haji Rahman Irfan, Pak Ketua, ada salah satu pembangunan yang di perumahan, pembangunan jalan tol berdampak pada perumahan Glory Saga. Nah, itu kita panggil PP
Kita panggil, mereka hadir, dan pada akhirnya mereka menata kembali pematangan. Kan pematangan 5 meter, kalau tidak saya lupa itu 5 meter, itu 5 meter dari batas rumah, tingginya sekitar 40 meter. Nanti kalau misalnya jadi longsor, langsung bertimbul rumah tersebut. Jadi kita panggil dan dimatangkan kembali. Apalagi mas kalau saya itu masih banyak disangkul untuk PUPR. Dimatangkan kembali. Nah, kalau ini kan sudah sekian lama, ini barang sosial. Ini barang yang jadi milik aset pemerintah itu. Baik-baik ya, ini cuma barang. Bagi kalau istri, adalah bagi suami hilang, kalau suami lupa. Sedia. Yang bertanggung jawab di sini sebenarnya adalah pemerintah itu. Pihak-pihak yang berkepentingan, dinas-dinas yang berkepentingan. Kalau sudah dari awal disampaikan kepada pihak jasa marga, itu tentunya ada pembenahan dari awal. Kami bisa fasilitasi sebagai pihak legislatif, bisa memfasilitasi pertemuan ini sebenarnya bukan terjadi sekarang, terjadi 2-3 tahun lalu, supaya tidak ada masalah sekarang. Karena mungkin ya tidak ada rasa tanggung jawab atas apa yang dimiliki, sehingga buktinya dari persoalan sekarang. Mungkin itu dulu Pak Ketua dan perlu pembenahan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Rudolf tadi, juga Pak Jeff Supi tadi, saya sangat setuju kalau kita turun lapangan bersama dengan dinas juga PT Jasa Marga untuk turun lapangan agar supaya kita bisa melihat realnya. Orang ini sekarang cuma bicara tidak real, dalam artian tidak di tempat. Kalau orang Solia, orang bisa percakapan sudah dimulai, Pak. Kalau kita kami sudah ikuti. Apakah harus tunggu ganti begitu lama, waktu begitu lama? Sudah diganti Pak Kadis PMI sudah diganti, Kadis PUPR sudah diganti, belum ada follow up juga. Artinya Pak Stanley mendidik perhatian sebenarnya harus proaktif dalam hal-hal seperti ini, ya. Jangan juga nanti ribut di media sosial, kasihan Ibu Titi, di sana. Ini tidak ada terkaitan dengan jalan tol, ya kan? Di lembek sana jalan selubang parah selama akhirnya jalan ribut, Ibu Titi kasihan kena. Dan saya tahu Ibu Titi besok akan turun lapangan itu, saya tahu. Kasihan. Kalau saya dengan Pak Beno gampang saja, di masa ini cuma 1 jengkal. Tahu. Ibu Vivi harus menyeberang, ya. Belum di media sosial dihajar bisa-bisa. Iya. Siap. Harusnya dari pihak PUPR tangga dalam hal ini. Apakah harus nanti Pak Aldo Ratungalo Ketua Dewan turun di Mandiri untuk bikin jalan? Itu kan tidak seperti itu. Ini yang maksud dari Pak Stanley. Ini yang dimaksud oleh Pak Stanley, Pak Asisten 2. Harusnya proaktif dalam hal kepentingan masyarakat. Nanti kalau Dewan ribut nanti dibilang begini. Padahal ya sudah kewajiban dari pihak dinas PUPR untuk melaksanakan tugasnya. Nah, balik lagi dengan yang kita bicarakan hari ini, harusnya tidak diperlu waktu lama komunikasi antara PUPR dengan Jasa Marga, Perkim dengan Jasa Marga. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, ya kan? Mereka tidak tahu segmennya dari PUPR. Mereka mau bilang takut salah. Ini yang menjadi catatan dari Pak Stanley. Yang kedua adalah turun lapangan untuk memastikan hal-hal yang dibicarakan hari ini agar supaya ada progres yang dihasilkan, bukan sampai cuma di rapat, ya.
Ini dua hal yang disampaikan oleh Presiden. Saya silakan Ibu Vivi Dana untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih pimpinan untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 yang diwakili oleh dua wanita hebat, dua kandidat ini. Jadi kalau buat saya tidak salah ya, kadis ada utus, karena satu kadis Bina Marga, satu kadis berdaya air. Yang saya hormati juga Nasdem yang diwakili Pak Seko, Pak Seko ini juga orang teknik selama berkecimpung di PUBR dan di Bina Marga waktu itu dan sekarang dipindah tugaskan ke Herkim. Yang saya hormati dari Jasa Marga, Pak Polsek Pegator, selamat aku dapat kemari Pak. Dan saya yang hadir pada saat ini. Tadi berbicara infrastruktur yang ada di jalan tol dan di sekitar jalan tol. Saya teringat waktu lalu kami Komisi 3 dan Komisi 1 turun lapangan di Pantai Bentia di seputaran Siko. Waktu itu kami berkunjung ke situ melihat dinding paut Pak, dinding paut yang menahan jalan tol itu sudah waktu itu sudah ada retak-retak. Tapi belum sempat lihat kembali apakah itu sudah diperbaiki atau belum. Dan saat ini kami dari Komisi 3 mohon tolong dicek kembali. Kebetulan hari saat ini ada Dinas PUBR berkoordinasi dengan Jasa Marga dan BPK Tol. Dan tadi teman-teman bilang tolong ke lapangan. Karena di sekitar situ ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dituntaskan, termasuk jalan alternatif. Karena waktu itu perlu diselesaikan karena ada permasalahan lahan yang waktu itu belum terbayar Pak Bojan, dan juga drainase yang waktu itu sempat banjir masuk ke pemukiman masyarakat. Air itu lewat di jalan penghubung yang di bawah jembatan. Jadi air tidak masuk saluran, dia lewat jalan. Jadi air masuk di rumah-rumah penduduk. Dan juga waktu itu ada rumah penduduk yang di depan Masjid Agung, letaknya di ketinggian. Waktu itu juga sempat dibicarakan di RDP karena rumahnya sudah di tingkat tebing Pak. Waktu itu ibu tersebut meminta kalau boleh lahannya itu dibayar oleh pihak tol, tapi selanjutnya kami tidak tahu kesepakatannya seperti apa. Tapi saat ini saya mohon ditinjau kembali apakah masalah itu sudah diselesaikan atau belum, karena bersyukur hari ini orang rapat tulang, rapat kerja. Jadi ini rapat kerja hari ini tidak saya bisa pakai salah sebagai betul. Rapat kerja hari ini orang sama-sama evaluasi, orang jalin koordinasi agar supaya hal-hal yang belum terselesaikan oleh pihak Jasa Marga dan pihak tol tolong boleh dibicarakan saat ini. Karena mungkin kalau yang lalu belum sempat koordinasi dengan Dinas PUBR dan BRI, saat ini kami mohon hal ini tolong dituntaskan. Jadi sekali lagi, nggak usah mencari salah, karena masyarakat Kota Bitung sangat bersyukur dengan adanya jalan tol. Dan tadi saya juga bersyukur mendengar penjelasan dari Pak Polsek, yang mana untuk pembayaran lahan sisa sudah sebentar berproses. Terima kasih Pak Polsek, dengan perjalanan yang panjang akhirnya keinginan masyarakat bisa diselesaikan oleh pihak PPK Tol. Kalau tadi pimpinan menyinggung masalah jalan pendek. Saya sudah dapat informasi dari
Dinas PUPR, yang mana untuk tahun ini sudah ada anggaran untuk perbaikan jalan Lembek. Begitu toh Bu Kadif? Iya, Bu. Jadi mohon izin untuk jalan yang ada di Pulau Lembek, kita ada anggaran untuk flashing jalan, pemeliharaan jalan. Jadi tidak, mohon maaf, kita menginformasikan hanya untuk satu sisi dulu, Kecamatan Lembek Hutan, Kecamatan Lembek Selatan untuk tahun ini. Terus untuk penanganan alur yang longsor kemarin, hasil pembahasan dengan Pak Ketua Dewan itu nanti akan ditangani oleh bagian Balik Bencana. Itu dari Oke. Sekedar masukan Bu Kadif. Kebetulan kami hari Sabtu kemarin turun lapangan ke Lembek melihat jalan yang longsor, dan di saat kami melintasi jalan ke Kecamatan Lembek Utara, banyak jalan yang rusak yang untuk jalur kiri. Jadi kalau boleh untuk usulan untuk Kecamatan Lembek Utara, yang titik-titik yang Nusantara itu boleh diperbaiki. Cuma yang untuk jalan yang sudah gelap-gelap begitu bukan ini. Dan juga tadi saya mendengar ada aset-aset pemerintah Kota Bitung, tapi kita semua belum tahu, belum ada datanya yang aset yang after dan before sebelum pekerjaan jalan tol dan sesudah jalan tol. Jadi tolong untuk Dinas PUPR dan Perkim bersama pihak Jasa Marga dievaluasi kembali, ditinjau kembali aset-aset mana yang hilang, karena untuk hal yang kita bicarakan dari tadi bukan pakai anggaran APBD tadi, bukan pasti dari pihak tol. Jadi di sini untuk Dinas PUPR dan Perkim cuma minta kerjasama, sama-sama mengevaluasi, sama-sama turun lapangan, supaya seperti Pak pimpinan rapat bilang tadi, sebenarnya ada masyarakat mendatang di kantoran sini di kantor DPRD untuk mengeluh TPU masuk banjir, di TPU masuk air, seperti itu. Jadi dari saya sekian dulu dan terima kasih. Baik, dari penyampaian dulu keinginan lebih banyak penegasannya tentang follow up dari hasil-hasil temuan, ya, yang waktu itu Ibu turun lapangan, apakah sudah dikerjakan atau belum, itu nanti dijawab oleh pihak Jasa Marga. Yang lainnya adalah koordinasinya agar semua instansi yang ada, mulai dari dinas yang terkait dengan pembangunan jalan tol itu bisa aktif dengan pihak Jasa Marga normatif. Demikian dua hal itu yang disampaikan oleh Ibu Titi, dan besarnya. Sebelum kita ke Pak Beno Mamentu, saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah kita akan rehat dulu atau kita lanjutkan? Karena sudah jam 12:05. Saya tanya ke teman-teman, mau rehat atau lanjut? Silakan sebelum ke Pak Beno. Izin pimpinan kaitan substansi yang terakhir menawar itu dan pikir perlu diapresiasi. Pertama, dengan kita akan melakukan isi kampanye atau makan siang. Kedua, kita menghormati harga kewajiban kita muslim yang akan melakukan sholat. Kira-kira kalau boleh dikenakan sekolah 10-15 menit seraya kegiatan ini untuk menyelesaikan tugas kita makan siang. Teman-teman kita terus Pak Ketua. Kenapa kami melakukan rapat kerja ini? Itu dulu kami sampaikan. Karena rentang sebelum kami DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalau sebelumnya periode 2014-2019 sudah sering ajak kali melakukan RDP bahkan RDPU. Bahkan tercatat di kami sini RDP Komisi 3, Komisi 1
yang hadir dari pemerintah, asisten 1, asisten 2, dan juga hadir Dinas PUPR dan Dinas Perki bersama-sama PKTO dan juga dari Jasa Marga itu Pak Ketua ini hadir, Pak Jonathan sama Pak Polsek tanggal 2 Mei kemarin. Dasar-dasar ini juga yang menurut kami, kemudian ada beberapa insiden termasuk kasus kemarin ada bencana longsor, mungkin begitu Pak Jonathan ya, yang ada kaitan dengan pelaksanaan jalan tol yang berdampak pada pemukiman atau penduduk sekitar. Kebetulan saya seringkali melakukan konfirmasi komunikasi dengan Pak Jonathan serta pihak PKTO, sehingga saya minta izin teman-teman di depan ini saya akan sedikit banyak bicara. Karena ini saya bicara dan saya juga sering ajak turun lapangan. Oke, kita akan mulai pertama-tama dari PT Jasa Marga. Karena saya nantinya ada hal yang perlu kita sinkronkan dengan apa yang menjadi keputusan atau kebijakan PPKTO. Dampak awal dari rapat dengan pendapat 2 Mei kemarin. Baik, ini Pak Satira dan rekan-rekan Pak John. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi luar biasa. Kebetulan saya sampaikan di ruang sidang yang terhormat ini, Beno Perpus Momento atau sering disapa BOM, tidak hanya memperjuangkan hanya untuk sebatas wilayah yang masyarakat kita, tapi sebatas 6 titik kecamatan yang dilalui atau kena dimendak tol, kami berusaha berupaya mengawal dan mengakomodir. Dari pengawasan dan monitoring kami, ada beberapa prinsip poin yang kami jadikan suatu hal penilaian plus kepada PKTO yang khusus pada Jasa Marga. Contoh Pak, awalnya itu di Peti Kemas. Kebetulan saya sering melakukan kebetulan saya ini kerja di Pembangunan. Miris Pak, di jembatan itu tidak ada di pembatas atau di pertama. Puji Tuhan, saya koordinasi dengan orang lapangan, Pak Jonathan langsung merespon dengan membuat pagar besi waktu ya. Itu masih banyak lagi lain yang terakhir kita melakukan kelas komunikasi antar kelurahan berdasarkan revisi saya sampaikan waktu revisi terakhir dan ditolak oleh dinas terkait PUPR. Jadi mungkin saya tidak bicara dia punya pegawai lucu ya. Siapapun yang diputus oleh dinas terkait berarti dia punya kewajiban kewenangan untuk memberikan penilaian atau evaluasi. Itu. Jadi saya harap Ibu Kabin SDA dan juga Ibu Kabin Bina Marga dapat mengikuti dan juga terjadi kepada itu kalau tidak keliru Pak Jaya dan Ibu kita. Di mana apa yang disampaikan oleh Pak Jonathan luar biasa. Di Kependul ini sampai ada ibu bahkan anak-anak yang jatuh pengendara kendaraan roda 2 karena di mulut terminal kedua masuk terminal 2 itu jalannya kita pakai perahu biasa di lautan. Puji Tuhan, itu kami apresiasi Pak Jonathan, wakili PT Jasa Marga dan teman-teman kontraktor telah merealisir jalan yang luas. Dan itu juga kami catatan karena waktu itu kan di lapangan di rumah itu ada sektor ada drenase. Kami sudah drenase. Kami di pengamatan dan amati dari dinas terkait. Pihak yang Pak, bagaimana di saya dirikan drenase. Karena mekanisme metode yang dikembangkan atau kontraktor, saya lihat ini saya selatan itu dibuat bolong untuk perizinan pemikiran kita yang bodoh-bodoh untuk air bisa keluar situ. Tapi hemat kita selama itu jalan juga kalau dilalui oleh air makanya sudah terus sebenarnya dirusak. Penyampaian dari Pak, izin Pak, BA itu saya simpan juga. Telepon saya di sini. Pak sampaikan, kalau Pak kalau ke sisi kiri kanan drainase yang ada di jalan perbaiki itu atau di daerah itu dibantu dari dinas terkait. Ini saya katakan kenapa? Kalau memang itu dianggarkan oleh APBN dan PPKTO nasional, kenapa tidak dibuat? Kita perlu juga mengajar APBN. APBN anggaran untuk infrastruktur kota itu masih banyak di akan itu. Makanya saya tidak lulus selama ini tidak terlalu Pak.
muncul pertanyaan, Pak. Berapa waktu terakhir saya bisa bikin survei? Ada seperti apa perbedaan jalan tol yang saya untuk kepentingan akses umum mereka. Cuma lu sana yang dia tembus jembatan terus keluar masuk ke tol RMI itu luar biasa. Dari sisi sistem mekanisme pembuatan dia jalan alternatif itu dan drainase luar biasa sekali. Lalu kenapa dibikin jadi begini? Apakah ada perbedaan? Jajatan kursi juga. Di luar tadi Mas Adi mana-mana itu include dengan kejadian yang terjadi kemarin. Kita lihat Pak, miris yang yakin Presiden sampaikan bahwa kita tidak akan rugi dan untuk membasis uangnya dananya gede, berarti dia punya basic sesuai konstruksi yang benar. Itu Pak. Dari proses saya sebagai tadi kemudian masuk pada poin-poin yang saya temukan. Teman-teman sudah lakukan tadi, tapi perlu dicatat satu di atas gunung Masjid Agung di Pak Jonathan tahu terus ke sana itu mau turun ke bawah pas jembatan itu jalan di atas itu Pak jurus ada salah satu pegawai di sini mobilnya rangsek karena masuk duluan yang sudah bergerak. Kita lupa apakah dari jasa marga atau masyarakat sekitar situ yang inisiatif kami melacur tapi tadi itu rusak ulang. Catat kita minta tolong dibenahi Pak. Ya, itu pasti diceritakan Pak. Dari jalan kita menuju ke pasar. Itu Pak mungkin lurahnya yang itu boleh hubungi kami karena saya nggak hafal. Sudah. Itu dia. Kita akan bikin dulu uraian temuan saya. Nanti akan pada satu sinkronisasi yang saya sampaikan tadi ada komunikasi yang baik. Begitu. Karena kita jangan dibakar-bakar. Kita terprogres, terukur dan jangan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu maksud saya. Jadi itu satu. Nanti saya akan minta. Karena ini kaitan juga kalian yang temunya ada kemarin. Lurah sekitar itu kalau ada sesuatu hadir. Dari UPD itu Pak Sekjen hadir, dari PT juga yang saya yang hadir, akan memanifestasi bukan hanya kesalahan, mungkin Pak Presiden ada, tapi ada hal kendala-kendala yang kita jawab dari jasa marga yang dilanjutkan oleh kontraktor, sehingga pada saat melakukan serah terima itu semua schedule itu dimaksud oleh asisten tadi. Kita tidak terus kejar-kejar kepada dengan fungsi kontrol kita. Mungkin itu saya nanti saya akan koordinasi dengan Jalan Timur. Tolong Bapak kita di catatan supaya dimasukkan ke Pak Asisten Wakil Pembangunannya. Itu jalan. Mungkin ibu tahu dari Masjid Agung kan, terus kita turun menuju ke pasar. Itu ada pas di ujungnya itu. Kami cuma mengharapkan masalah ini tuntas saja. Tuntas selesai. Semuanya berjalan baik, kami pun senang. Dan saya yakin Pak Polisi orangnya berjuang, ya, tidak akan mundur, ya, walaupun sudah diprotes, sudah diblokir, sudah di apa, sudah di, ya pernah dimaki Bapak. Saya dengar sendiri pernah dimaki, tapi juga tetap tenang, karena Bapak yang bilang tenang Pak Pak Beno, Pak Polisi akan menyelesaikan, tidak akan kasih diberikan jalan, ya Pak Polisi ya. Paling akhir adalah akan menunggu lapangan, jadi kita jadwalkan bersama, ya kita akan ramu bersama, kapan paling bagus kita tunggu bersama. Ya. Berikut saya kira ini yang usah panjang lebar. Ini kan yang baik tadi bersama harga ketika saya kira cuma mengingatkan saja kepada PUPR koordinasi dengan jasa marga apa-apa yang sudah didapatkan tadi jalan-jalan mana jangan diganti besok dapat lain lagi begini bagus kemudian saya kira itu kan sama kira semua yang baik sudah ada di dalam semua dalam rangka memperbaiki
fasilitas jalan yang ada di Bali itu. Mungkin yang panjang, kedua adalah juga jasa marga ini kan banyak pekerjaan, bukan cuma pekerjaan di sini. Ini juga dia ambil gitu. Hanya mengingatkan kepada saya kepada BUPR dan BPI data baik saluran atau jalan ini koordinasi dengan PPK Tol atau dengan jasa marga supaya rapat-rapat terus ini sehingga data ada dan tidak terlepas dan pekerjaan untuk ke depan ini menjadi gampang kerja. Karena banyak rapat begini itu masih banyak kerjaan lain kalau ini dari tol dan dari PPK Tol dan dari jasa marga. Jadi kalau di tol, yang pokok data. Bagaimana cuma itu pimpinan supaya masih ada Pak Beno untuk PUPR, jasa marga dan tol kan sudah untuk PUPR silakan supaya kita bisa selesai pada siang hari. Dipersilakan. Ada disiapkan saja ada rapat dan pertemuan berikut kita sudah ada progres ya, sudah ada satu langkah maju untuk mendapatkan solusi supaya juga jasa marga bisa tahu oh iya betul ini tanggung jawab kami yang sebenarnya kontraktor kami yang tidak selesaikan dan langkah apa dari jasa marga mau diambil itu kembalikan lagi kepada jasa marga. Bisa saja kontraktor yang berpetunjuk ada yang terlewatkan ya, tapi itu urusan internal antara jasa marga dengan pihak kontraktor. Namun kami dalam hal ini bersama-sama dengan dinas untuk menyampaikan hal-hal yang tentang aspek pekerjaan itu yang 3 poin. Tadinya ada, sudah tidak ada. Yang tadinya ada, sudah dibuat tapi tidak maksimal dan tentang mereka saja. Setelah ini sudah semua kita mendapatkan suatu kesimpulan ya, melakukan suatu kesimpulan bahwa Komisi 3 bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bitung yang memadai Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim bersama-sama dengan Jasa Marga dan PPK Tol akan dijadwalkan ya, bertemu kembali dengan membawa seluruh data yang ada. Ya. Kalau pertemuan berikut akan bertemu dengan Jasa Marga juga didampingi PPK Tol akan membawa data dari pemerintah kota itu agar sinkron semua data-data yang dibahas pada dari pagi sampai siang hari. Dan untuk waktunya akan kami tentukan dan yakin kami tidak akan tentukan dalam waktu dekat atau dekat. Kami akan rapatkan dulu dengan pimpinan anggota Komisi 3 menentukan kapan. Dan undangannya juga tidak akan mendadak. 1 minggu sebelum pelaksanaan kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan. Baik, sebelum kami akhiri rapat pada hari ini, marilah kita berdoa. Ini sebenarnya satu kementerian, jadi bukan kita beda. Jadi ketika kita masuk di Kementerian PU, sebelah kiri ada Dirjen Malaya, sebelah kanan ada Dirjen Malaya. Kalau saya menizin cukup lama di jalan. Saya sudah 30 tahun di jalan di PU. Jadi beberapa hal itu satu ruangan saya dapat dimati. Kemudian itu satu ruangan dari perencanaan saya. Jadi sudah tidak asing. Jadi sebagai tambahan saya mungkin kalau perlu hal-hal yang kayak Pak Beni bilang tadi ada hal-hal yang perlu ditambahkan sebagai penonton atau tadi ada perhatikan dan kita harus bersama seluruh kita. Selanjutnya kita sudah bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya kewenangan siapa karena itu kan ada saluran alur yang tadi ini ada wewenang dari sumber air dan
saluran permukiman yang notabene adalah bagian dari dinas PSP. Jadi mungkin kita harus melakukan persepsi, kemudian kita akan kita survei, karena kita lihat banyak buangan-buangan yang dari jalan tol itu tidak masuk ke saluran, yang sedotan-sedotan itu ya banyak keluar alur. Jadi kalau bisa kita survei bersama titik-titik mana, nah kita samakan persepsi sebelum kita lanjut pada rapat selanjutnya, supaya kita tidak bias dalam hal ini dan tidak rapat-rapat lagi. Mungkin seperti itu karena malu saya baru Perkim, saya baru Januari pimpinan dari PU saya pindah ke Perkim. Jadi ya cukup lama di bidang minimarket dalam hal ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Dijadikan. Nah, baik, terima kasih tambahannya. Boleh bilang? Oke. Saya kira nanti undangan ini nanti kursi 3, nanti berikan undangan data untuk masyarakat dari daerah, apa-apa data itu nanti sudah diundangan. Begitu juga ini aturan ini akan diberikan semua kepada Direktur Semarga, Direktur apa-apa yang menjadi keluar masyarakat, dia saluran, banjir rumah jalan, nanti dilanjutkan di bulan, supaya dia sebagai pada berikut yang bias. Oh, saya sudah tahu ini di mana yang akan kita keluarkan. Itu saja, terima kasih.